Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lanjarwati. Saya dari Sistem Informasi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi. Anggota saya terdiri dari Rizka Yulianti Dewi, Melinda Aurelia, Pinke Imita Eka Sari, dan Nurul Hikmah. Kelompok saya mengambil studi kasus tentang sistem informasi akademik di Universitas Muhammadiyah Purwakerto. Sistem informasi yaitu melindungi informasi dari ancaman yang berskala luas untuk menjamin kelangsungan operasional, meminimalisasi risiko bisnis, dan memaksimalkan kesempatan bisnis dengan berbagai alasan menurut Houghton et al. 2015, yaitu 1. Mempertahankan keunggulan kompetitif, kedua, menjaga nama baik atau reputasi, ketiga, memastikan organisasi tegak pada aturan dan hukum yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulianti Dewi sebagai penyaji materi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ini. Nah, pentingnya menjaga keamanan sistem informasi di Universitas Muhammadiyah Purwakerto ini adalah upaya untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi yang akurat dan berkualitas dalam mendukung kegiatan akademis. ISO 27001 ini sebagai sumber internasional membantu organisasi menyusun kebijakan keamanan informasi dengan klausul asesmen yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Mengetahui posisi keamanan informasi yang berjalan pada sistem informasi akademik Universitas Muhammadiyah Purwakerto. Yang kedua, membantu menyusun kebijakan keamanan informasi dan saran untuk meningkatkan keamanan informasi sesuai dengan standar ISO 27001 dan variabel pendukung. Selanjutnya, metode penelitian pada kasus ini dilakukan dengan merujuk pada siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Siklus terdiri dari aktivitas yang pertama membangun, yang kedua mengimplementasi, mengoperasikan, memonitor, mereview, merawat, dan meningkatkan SMKI secara terdokumentasi dalam konteks aktivitas bisnis, organisasi, dan risiko yang dihadapi. Dan metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan observasi secara langsung. Kemudian, dari hasil observasi ini akan dilakukan self-assessment menggunakan klausul standar ISO 27001 dan parameter tambahan yaitu cyber security untuk kemudian ditentukan di mana posisi keamanan informasi yang telah berjalan serta mencegah resiko terjadinya posisi ketidakamanan informasi. Standar 27001 ini menggunakan project checklist, yaitu untuk mengatur tingkat keamanan informasi sebuah organisasi dengan klausul-klausul yang berbeda di setiap tahapan siklus PDCA ini. Nama saya Melinda Aurelia. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman sekelompok saya. Pentingnya menjaga keamanan sistem informasi pada Universitas Muhammadiyah Purwakerto adalah upaya untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan juga ketersediaan informasi yang akurat dan juga berkualitas dalam mendukung kegiatan keakademisan. ISO 27001 merupakan standar internasional yang membantu organisasi untuk menyusun kebijakan keamanan sistem informasi dengan klausul asesmen yang telah ditetapkan. Tujuan penelitiannya adalah pertama, mengetahui posisi keamanan sistem informasi yang berjalan pada sistem informasi di Universitas Muhammadiyah Purwakerto. Yang kedua, membantu menyusun kebijakan keamanan sistem informasi dan juga saran untuk meningkatkan keamanan informasi sesuai dengan standar ISO 27001 dan juga variabel pendukung. Metode penelitian pada kasus ini dilakukan dengan merujuk pada siklus PDCA. Siklus terdiri dari aktivitas membangun, mengimplementasi, mengoperasikan, terus juga mereview, merawat, dan juga meningkatkan SMKI secara terdokumentasi dalam konteks aktivitas bisnis, organisasi, dan juga risiko yang dihadapi. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan observasi langsung. Kemudian hasil observasi akan dilakukan secara self-assessment menggunakan klausul standar dari ISO 27001
dan parameter tambahan yaitu server security untuk kemudian ditentukan di mana posisi keamanan informasi yang telah berjalan serta mencegah resiko terjadinya potensi ketidakamanan informasi. Terus standar ISO 271 menggunakan project checklist untuk mengukur tingkat keamanan informasi sebuah organisasi dengan klausul-klausul yang berbeda di setiap ketetapan siklus PDCA. Fase ketiga yaitu cek yang memonitor mereview SMKI meliputi pertama, memonitor dan mengecek ulang prosedur dan kontrol lain, melakukan review secara berkala tentang efektivitas SMKI, mengukur efektivitas kontrol untuk memverifikasi persyaratan keamanan, mengecek ulang penilaian resiko pada interval yang telah direncanakan, mengadakan audit interval SMKI, melakukan review manajemen SMKI secara berkala untuk memastikan skup tetap memadai dan meningkatkan identifikasi proses SMKI, memperbarui rencana keamanan, merekam aksi dan kegiatan yang dimungkinkan berimbas pada efektivitas kinerja SMKI. Langkah terakhir pada siklus PDCA yaitu EK yang merawat dan meningkatkan SMKI, yaitu organisasi secara berkala harus yang pertama mengimplementasikan peningkatan SMKI, melakukan tindakan korektif dan preventif yang sesuai, mengkomunikasikan setiap tindakan dan improvement kepada seluruh departemen yang terkait, memastikan bahwa peningkatan telah sesuai dengan apa yang teridentifikasi. Saya Nurul Hikmah Muslimah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi, proses audit dan observasi yang dilakukan yaitu menyangkut seluruh entitas yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem informasi dan keamanannya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di antaranya teknologi jaringan, staf, pengelolaan sistem informasi dan integrasi dengan departemen lainnya di kampus, serta kerjasama pihak ketiga sebagai penyedia teknologi lainnya. Semua klausul dan siklus PDCA pada ISO 27001 telah mampu mengidentifikasi posisi keamanan informasi di UMP. Namun, dari kondisi real dan hasil observasi, diperlukan suatu parameter audit tambahan yaitu server security. Server menjadi salah satu aset penting di mana semua data dan informasi krusial tersimpan di dalamnya dan memerlukan perhatian dan pengelolaan maksimal untuk menjamin keamanannya. Kesimpulan yang pertama, Universitas Muhammadiyah Purwokerto belum mendokumentasikan kebijakan-kebijakan keamanan informasi, prosedur operasional standar dalam menangani insiden dan pengelolaan risiko. Yang kedua, penanganan informasi breaches atau kejadian-kejadian tak terduga yang mengancam sistem dan keamanan informasi dilakukan setelah kejadian tersebut terjadi. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan teknologi penunjang dan disiplin dalam melakukan review dan recheck kinerja. Yang keempat, jaringan dan sistem informasi dikelola oleh tim BTK dengan bagian tugas yang jelas. Namun dalam penanganan insiden dilakukan secara partikel. Yang terakhir, server sebagai aset penting perlu mendapat penanganan dan perhatian ekstra baik secara fisik maupun non-fisik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.